Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aulia Himawati. Saya adalah mahasiswa PGRI UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Di kesempatan kali ini kita akan bersama-sama belajar tentang nalar Islam. Video ini bertujuan untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah pengantar studi Islam yang diampu oleh Ibu Izzatin Kamala, SPD MPD. Oke, langsung saja. Nalar Islam, Bayani, Burhani, Irfani. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari tentang pengertian nalar Islam. Apa itu nalar Bayani, nalar Burhani, nalar Irfani, dan perbedaan dari ketiganya. Selanjutnya, apa itu nalar? Nalar Islam merupakan aktivitas yang memungkinkan seseorang berpikir secara Islam. Ada 3, Bayani, Burhani, dan Irfani. Kemudian, apa itu Bayani, Burhani, dan Irfani? Yang pertama adalah Bayani. Bayani adalah pendekatan dengan cara menganalisis teks. Di sini terdapat 2 sumber, yaitu teks nas dan teks non-nas, di mana teks nas adalah Al-Quran dan hadis. Yang kedua, teks non-nas yaitu ijma dan qiyas. Dalam nalar Bayani, corak pemikiran yang digunakan adalah deduktif atau dari umum ke khusus, sehingga bentuk argumen dari nalar Bayani adalah dialektik, apologetik, polemik, dan dogmatik. Di sini fungsi dan peran dari nalar Bayani adalah sebagai pengatur hawa nafsu. Jadi, dalam nalar Bayani, akal bukan menjadi hal yang utama. Di dalam nalar Bayani, fungsi akal hanya sebagai pengawal makna yang terkandung di dalam teks. Fungsi dari nalar Bayani adalah sebagai pengatur hawa nafsu. Selanjutnya, contoh dari nalar Bayani adalah perintah sholat di dalam Al-Quran, dan dirikanlah sholat. Kemudian hadis menjelaskan tentang tata cara sholat, karena di dalam Al-Quran belum dijelaskan. Namun dari banyaknya penjelasan ternyata masih terdapat beberapa pertanyaan yang dapat kita lihat dari ijma dan qiyas. Objek dari nalar Bayani adalah bahasa seperti nahwu shorof, hukum seperti fikih, dan teologi seperti ilmu ketuhanan. Kemudian subjektivitas nalar Bayani adalah kalam, fikih, nahwu, balagho, dan hubungan subjek dan objek. Contoh dari nalar Bayani digunakan pada saat Nabi Muhammad SAW mengajarkan Al-Quran hingga pada para sahabat menafsirkan Al-Quran. Yang kedua adalah Burhani. Burhani merupakan pengetahuan yang diperoleh dari indera, percobaan, dan hukum-hukum logika. Ilmu pengetahuan diperoleh melalui pengamatan dengan menggunakan indera, sehingga Burhani didukung oleh kekuatan akal. Burhani ini berdasarkan realitas dan empiris yang berkaitan dengan alam, sosial, dan humanitis. Ilmu diperoleh sebagai hasil penelitian baik alam maupun sosial. Model pemikiran yang digunakan nalar Burhani adalah induktif, yakni generalisasi dari hasil-hasil penelitian empiris, yaitu berarti berbeda dengan Bayani. Yang ketiga adalah Irfani. Irfani merupakan metode nalar Islam yang menggunakan kekuatan batin atau rohani. Langkah penelitian Irfani ada 6. Yang pertama tahliyah, yang kedua tahliyah, yang ketiga tajliyah, yang keempat riyadah, yang kelima thariqah, dan yang keenam ijazah. Perlu kita ulas kembali bahwa nalar Irfani merupakan nalar yang mengutamakan batin. Langkah awal untuk memperoleh pengetahuan dapat berupa pendekatan zauq. Artinya,
kehadiran hati ketika berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Misalnya, Nabi Muhammad SAW berdiam diri di Gua Hiro dan beliau mendapatkan wahyu pertamanya di sana. Terdapat poin-poin yang harus kita ketahui dalam nalar irfani ini. Salah satunya pendekatan zauq tadi. Selain itu, ada pengalaman batin, basiroh, qalb, wijdan, dan intuisi. Objek kajian dari irfani dapat berupa dalil nakal, nas Al-Quran, dan sunnah Nabi Muhammad SAW. Metode penelitian yang digunakan dalam irfani adalah manhaj kasfi. Artinya menggunakan kasf dengan riyadhah dan mujahadah. Yang kedua, manhaj iktisafi, yaitu metode dengan menemukan rahasia pengetahuan melalui analogi. Pembahasan terakhir adalah tentang perbedaan antara bayani, burhani, dan irfani berdasarkan sumber, metode, pendekatan, tema sentral, dan pendukung. Di sini, bayani pada intinya merupakan nalar yang berpegang pada nas, burhani, rasio, irfani dengan ilham. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga teman-teman semua paham. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.